Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola tanah air. Jadi, seperti apa tanggapan dari netizen Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Saya ketemu Erick Thohir lawan Vietnam di GBK. Saya bilang, Erick, ini pelatih apa ini? Kan Anda bilang beda pertandingan pertama sama yang di Vietnam yang menang 3-0. Saya bilang, ini pelatih ya beda apa? lah, kan beda pertandingan. Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu Kenapa harus Guardiola? Pertanyaannya kenapa itu. kami itu dapat pelatih yang terbaik di dunia? Sin hanya parkir bus. Perhatiin dia main parkir bus. Parkir bus maksudnya? 11 pemain kita berdiri di situ semua. Oke. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Pemain strikernya naturalisasi itu cuma yang nomor 11 itu siapa? Struik. Yang lainnya kamu lihat sendiri, menang bola ke langit ke-7 semua itu. Lebih dekat lagi. Korea dan Guinea itu peringkatnya lebih gede Korea. Lebih tinggi Korea. Kita bisa mengalahkan Korea. Korea itu 10 Olimpiade baru kali ini dia gagal. Oleh Indonesia. Oleh Indonesia. Ini nonton timnas Indonesia yang mana? Dia bilang semua tendang langit ke-7. Padahal tidak semua pertandingan Indonesia begitu. Terus kalau dia bilang harus datangkan Guardiola karena Indonesia banyak uang. Kenapa harus Guardiola? Toh Guardiola baru 1 Liga Champion kok. Iya toh, jangan tanggung-tanggung. Kalau dia bilang dulu kita punya pelatih yang hebat, pelatih hebat dari mana? Kalau dulu Indonesia punya pelatih yang hebat, kenapa tidak masuk Piala Asia? Kenapa tidak masuk Piala Dunia? Kan begitu. Menang lawan Korea, Towel gak diajak, kita masuk semifinal. Towel gak diajak, Indo makin sakti. Towel gak diajak, ngegas ke Olimpiade. Towel juga gak diajak, SBY diperpanjang. Towel gak diajak. Ya memang tidak usah ajak dia. Kalau ajak dia kacau, karena dia dengan STY tidak cocok gitu. Karena nanti kalau ajak dia Indonesia kalah terus, percaya sama saya. Saya bersama Ruli Mere, Ruli Mere, pemain termuda Persipura dan timnas pada saat itu. legend Indonesia. 7 loh. Bagaimana kesan-kesannya dengan timnas saat ini, Bang Ruli? Ya, saya sangat apresiasi untuk Garuda Muda kita ini. Mereka punya masa depan yang baik Keren. karena mereka sekarang bisa diperkuat dengan pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas sehingga bisa menambah semangat dan kepercayaan diri untuk Garuda Muda kita. Saya rasa legend-legend yang lain punya komentar itu ya positif semua begitu. Kalaupun ada yang agak kontra, tidak terlalu sevulgar Anjas Mara dan Towel gitu. Mungkin dari 100 orang legend yang ada di Indonesia, cuma Anjas Mara dan beberapa orang yang menurut saya itu ya agak negatif komentarnya buat timnas yang saat ini. Dan mereka menganggap timnas zaman dulu itu lebih jago dari sekarang. Ya menurut saya sah-sah saja klaim-klaim seperti itu. Tapi di era keterbukaan seperti ini ya, kita sebagai masyarakat kita bisa menilai juga, bisa melihat begitu bahwa apa sih hebatnya timnas dulu dengan sekarang gitu. Terus ada satu lagi pernyataan yang menurut kami sudah terlalu sering digunakan untuk menyerang para pemain keturunan. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Mereka kerap kali menggunakan kata kasihan kepada para pemain lokal untuk menolak para pemain keturunan. Oke, jika kata kasihan sering sekali digunakan sebagai alat, gini ya Bang, mengapa harus kami yang kasihan dengan para pemain lokal? Kita begitu respect dengan para pemain lokal. Mereka berjuang dengan penuh semangat untuk mengharumkan nama bangsa. Tapi setelah sekian lama dan tak ada progres, apakah kalian juga tak ada rasa kasihan dengan para supporter? Supporter inginnya sederhana. Mereka hanya ingin melihat timnasnya tak lagi jadi bulan-bulanan tim Timur Tengah. Timnas yang tak menjadi bahan ejekan dari tim-tim ASEAN. Dan supporter punya mimpi untuk melihat timnas Indonesia itu bisa bermain di kancah yang lebih tinggi macam Piala Asia dan Piala Dunia. Karena sepak bola adalah hiburan seluruh masyarakat. Yang mana menyaksikan timnas berlaga adalah hiburan bahkan penyembuh dari berbagai macam problematika kehidupan. Bukan nggak sehat sih. Cuma
kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Pertanyaannya, kenapa baru sekarang naturalisasi itu diributkan begitu? Nah dulu zamannya Rahmat Darmawan, zamannya Beni Dolo, kenapa tidak ada yang ribut begitu? Di saat ada Jody Van Bukering, ada Diego Michels dan Beto, masih banyak yang lain, itu kenapa tidak ribut? Sekarang baru ribut. Kenapa sekarang baru ribut? Itu pertanyaannya. Apa alasannya sekarang baru ribut begitu? Sadil sendiri merasa bangga, mereka sangat pergi jauh sekali. Saya melihat teman-teman yang berjuang untuk membela nasional tim. Sadil sendiri di sini merasa bangga, merasa senang, merasa terharu juga karena pemain U23 sangat memberikan hal-hal positif untuk negara kita sendiri, Indonesia. Saya berharap mereka terus berjalan lebih jauh lagi dan terus meraih apa yang diinginkan oleh Indonesia. Tidaklah, ya, itu mungkin sekedar candaan dicoret sebagai netizen Indonesia atau sekedar kritikan agar Sadil mungkin bisa lebih dewasa lagi, mungkin agar lebih berlapang dada dan terus bekerja keras, karena menurut Sadil ucapan-ucapan seperti itu adalah gurauan sebagian supporter Indonesia, karena saya tahu bahwa netizen Indonesia juga tahu, mereka tahu bahwa pesepak bola itu harus seperti apa. Sadil menjadikan itu sebagai motivasi sajalah, dan Sadil merasa senang juga mereka bisa memperhatikan Sadil walaupun dengan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Sebenarnya Sadil Ramdhani ini main bagus sebenarnya bagus sekali dia. Akselerasi dia di lapangan, aksi-aksi dia itu cukup membuat back lawan itu kerepotan. Tapi kalau saya nonton dari salah satu videonya pelatih Sabah FC ini, menurut dia si Sadil ini ya terlalu sensitif begitu, terlalu sensitif dan harus banyak belajar lagi, perlu diasah lagi emosinya begitu. Mungkin itu salah satu penyebab dia itu dicoret sama Coach Sintayong gitu. Karena kita tahu sendiri disiplinnya Coach Sintayong itu seperti apa. Bahkan M. Tahir tadi bilang bahwa terlambat 1 menit saja itu uang mereka itu dipotong, uang saku mereka dipotong sama Coach Sintayong gitu. Dan memang yang dilakukan Coach Sintayong ini ya semata-mata untuk anak-anak Indonesia supaya mereka main bagus begitu. Nah kalau datang latihan terlambat, latihannya ugal-ugalan, kapan mau main bagus ya, kira-kira begitu. Nah mengapa hari itu suap sudah ada juga seperti sekarang, tetapi prestasi tim nasional ada, sekarang tidak? Dia bilang ya hari itu pemain kita memang bermain dalam tanda petik tadi, tapi untuk tim nasional mereka total. Sekarang tim nasional dijual juga ya, silakan saja. Dulu kita kenal sepak bola gajah di Piala Tanjung, itu bentuk bajak-bajak lautan ini nggak, Om? Ya iyalah, pasti diatur. Saya punya pengalaman pribadi dari sepak bola gajah itu diatur. Saya nggak sebut namanya, ya. Yang dia bisa mengatur pemain nasional dan tim nasional. Hari itu saya ikut meliput dengan dia dan saya tahu persis dia lakukan itu. Bisa berkuatur sampai ke ruang ganti. Gimana ceritanya? Gimana aktif sampai sekarang? Sudah tidak ada. Tapi penggantinya masih berlader ada. Ya, anak didiknya masih ada. Dia lebih bagus kaderisasi ini daripada pemain bola kita ya. Ini dia punya SSB khusus pengatur. Tapi itu benar, saya alami itu. Saya tahu persis. Om coba ceritain dulu. Bilang. Tapi memang persoalan timnas ini tidak ada habis-habisnya dari zaman Batu sampai zaman sekarang. Memang banyak mafianya, kemudian pemilihan ketua PSSI-nya itu juga kontroversi, ada yang jadi tersangka korupsi, tiba-tiba dia jadi ketua PSSI. Makanya PSSI khususnya sepak bola Indonesia, cabang olahraga Indonesia ini ya amburadul gitu. Kalaupun ada prestasi ya kita lihat mungkin ya di AFF, di ASEAN Games, mungkin hanya itu. Tapi kalau sudah sampai di level Asia, bahkan ada satu pertandingan yang memang membuat Indonesia sangat malu itu zaman dulu, dimana ketika Bahrain itu berhasil menang 10-0 di kandang Indonesia di GBK. Bayangkan main di GBK Indonesia kalah 10-0 zaman dulu teman-teman. Dan kalau kemudian sekarang Indonesia itu berhasil masuk Piala Asia dan tembus 16 besar senior, kemudian yang U23 berhasil masuk ke 8 besar bahkan semifinal, menurut saya itu satu perjalanan prestasi yang sangat luar biasa. Perkembangan sepak bola Indonesia dari waktu ke waktu menurut saya ada progresnya lah begitu. Tidak sama lagi kayak zaman dulu. Di bawah Erick Thohir, sepak bola Indonesia mulai hidup kembali begitu. Terlepas dari kompetisi atau Liga Indonesia Liga 1 ini belum terlalu diperhatikan, tetapi yang saya dengar dari Pak Erick Thohir bilang bahwa
sepak bola Indonesia ini nanti akan terus dibenahi mulai dari sepak bola wanita, pembinaan sepak bola usia muda sampai ke level senior junior itu akan terus diperhatikan, dan nanti ada kamar-kamarnya, dan rencananya Pak Erick Thohir akan mendatangkan timnas Belanda baik itu perempuan, timnas sepak bola wanita mereka, senior, junior untuk datang dan bertanding ya friendly match lah dengan Indonesia begitu. Itu progres yang sangat luar biasa supaya bisa pemain-pemain Indonesia ini bisa punya mental juara lah ketika bertanding dengan negara besar seperti Belanda itu, karena sudah ada kerjasama antara Indonesia dan juga Belanda yang dalam bidang sepak bola KNVB untuk memperkuat timnas Indonesia, teman-teman. Jadi itulah hebatnya Pak Erick Thohir, karisma dia sangat luar biasa di bidang sepak bola. Wah, Calvin Verdong dan juga Jens Raven sudah memenuhi tes medis, ya, cek medis. Tambah amunisi lagi kita nih untuk melakukan naturalisasi. Keren. Warga negara Indonesia. Artinya proses naturalisasi dari 2 pemain ini akan segera dilakukan dan mungkin akan cepat dirampungkan. Yang menariknya adalah Jens Raven ini pemain muda, di bawah 20 tahun kalau nggak salah. Dia itu bahkan bisa bermain di timnas U20 nya Indra Syafri yang akan coba dimainkan di Toulon. Ini memang bukan kalender FIFA, tapi penting menurut gue bagi Jens Raven, terutama bermain di kelompok umur dulu, untuk dia bisa merasakan nih pressure-nya jangan terlalu besar dulu, karena dia pemain muda dan liganya juga bukan liga yang Liga 1 atau Liga 2 Belanda, kan dia youth. Jadi gua rasa pengalaman ini penting, bermain di kelompok umur dulu, pressure nggak begitu berat, apalagi ini bukan kalender FIFA, jadi pressure-nya nggak berat, sehingga dia bisa beradaptasi dulu mungkin dengan permainan tim pemain lokal dan sebagainya. Itu penting sekali bagi Jens Raven, dan semoga dia bisa cepat beradaptasi dan juga bisa langsung dipakai di timnas senior, karena kita sangat butuh striker yang benar-benar menjadi poacher. Oke? Kita tunggu aksi dari 2 pemain ini dan kapan mereka sah menjadi WNI. Segitu dulu. Memang wajib ditunggu aksi-aksi dari mereka ini, pemain-pemain naturalisasi yang baru dinaturalisasi, termasuk Martin Paes, Kiver. Dan kalau sampai mereka masuk ini akan menambah amunisi kekuatan baru buat Indonesia, karena kita tahu Indonesia ini sangat kekurangan striker, tidak punya banyak pilihan, paling Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Dan kalau kita lihat ketika bermain itu di lapangan, Coach Sintayong lebih memilih Rafael Struijk daripada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Entah apa strateginya Coach Sintayong, tetapi memang kalau kita lihat permainan Indonesia tanpa Rafael Struijk pun ya agak sedikit ya tidak terlalu bagus begitu. Tapi kalau ketika Rafael Struijk masuk, walaupun dia tidak terlalu banyak mencetak gol dan baru mencetak 2 gol, tapi sedikit hidup lah kalau ada Rafael Struijk di lapangan begitu, teman-teman. Dan wajib ditunggu kemampuan mereka seperti apa, aksi mereka di lapangan. Kita semua harus tunggu dan sangat-sangat menantikan aksi-aksi mereka di lapangan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia. Jadi memang sepak bola Indonesia ini sedikit demi sedikit ada kemajuan lah. Dan kabarnya Coach Sintayong mendapatkan target yang cukup berat dari Erick Thohir, di mana kabarnya Erick Thohir memberikan target 100 besar rank FIFA untuk Indonesia masuk ke sana. Dan Coach Sintayong bilang ya saya siap terima apa yang diberikan oleh PSSI, ya dia siap untuk menerima begitu. Dan kita tentunya berharap ini bisa direalisasikan, karena kalau kita lihat perjalanan Coach Sintayong dari 2019 sampai sekarang, Indonesia itu naik peringkatnya cukup signifikan dari 174 ke 134. Wow, luar biasa sekali. Dan kalau sampai masuk ke 100 besar, saya yakin akan banyak lagi pemain-pemain dari luar sana yang keturunan Indonesia, berdarah Indonesia, bisa main untuk Indonesia. Karena memang kalau Indonesia ranknya masih di 130-an kayak sekarang, agak berat pemain-pemain yang ada di kasta tertinggi liga itu mau main untuk Indonesia begitu. Karena memang berbenturan juga dengan regulasi setiap liga yang ada di dunia ini, teman-teman. Dan kalau Indonesia berhasil masuk ke 100 besar rank FIFA, itu prestasi juga, dan tentunya kita berharap Indonesia bisa angkat piala juga. Oke teman-teman, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.